Selamat pagi pemirsa, Jogja Travel Report kembali dengan serangkaian informasi pariwisata di Yogyakarta. Bersama saya Izeta, inilah Jogja Travel Report selengkapnya. Pemirsa, Taman Budaya Yogyakarta menjadi pusat para seniman berkreasi dan berinteraksi dengan berbagai kegiatan seni dan budaya. Menuju acara Parade Teater Lini Masa ke-7, jumpa pers telah dilaksanakan di Taman Budaya Yogyakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami Zakwan Ashrofi yang akan melaporkan secara langsung dari Taman Budaya Yogyakarta. Baik Zakwan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Jata. Pemirsa, saat ini telah dilaksanakan konferensi pers dari Parade Teater Lini Masa. Dan Parade Teater Lini Masa ini merupakan acara tahunan yang dinantikan oleh masyarakat Yogyakarta. Karena acara ini merupakan ajang bagi kelompok teater dari berbagai kalangan untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka. Dan pada kesempatan kali ini, atau pada tahun ini, Parade Teater Lini Masa mengangkat tema, kota, arsip, dan teks yang terpinggirkan. Pada tahun ini diberikan kesempatan untuk 6 kelompok teater untuk menampilkan penampilan dari karya teater mereka. Teater ini juga memberikan kebebasan bagi para seniman untuk menampilkan karya mereka serta berkreasi dan juga berkolaborasi, dan juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat untuk menikmati seni pertunjukan yang ada di Yogyakarta. Dan juga diharapkan kepada masyarakat dapat menjadi stimulan untuk mengembangkan seni pertunjukan yang ada di Indonesia. Dengan sejarah yang panjang dari Taman Budaya, Teater Lini Masa merupakan salah satu bukti konsisten dari Taman Budaya itu sendiri, dan juga menjadi bukti atas komitmen dukungan untuk melestarikan warisan budaya di Indonesia. Dan untuk informasi tambahan, Taman Budaya merupakan taman yang didirikan pada tahun 1977 atas inisiatif dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan Taman Budaya juga merupakan rumah bagi para seniman dan juga merupakan pusat untuk perkembangan serta pelestarian dari budaya yang ada di Indonesia. Sekian laporan dari saya, Zakwan Ashrofi, kembali ke studio. Baik, kita akan beralih ke Pojok Beteng pemirsa. Ikon wisata Pojok Beteng Keraton saat ini sedang mengalami revitalisasi. Proyek ini bertujuan menambah daya tarik wisata kota Yogyakarta. Saat ini reporter kami Aldi Faris sudah berada di lokasi untuk melaporkan kondisi proyek revitalisasi secara langsung. Baik Gifari, silakan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Jata. Pemirsa setia Jogja Travel Report. Saat ini saya sedang berada di Pojok Beteng, tepatnya berada di uh, Jalan Patihan Kidul, di sebelah barat Pelukung Gading, di mana saat ini sedang ada proyek revitalisasi Pojok Beteng di sepanjang Pojok Beteng Kulon. Perlu diketahui pemirsa, Pojok Beteng ini mempunyai panjang sekitar 1.200 meter dari bagian timur ke barat, lalu 940 meter dari selatan ke utara. Tak hanya itu, pojok benteng ini bukan hanya sekedar tembok pembatas biasa, akan tetapi pojok benteng ini mempunyai nilai filosofis yang dalam, seperti konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan juga spiritual yang dulu menjadi dasar berdirinya Keraton Yogyakarta. Pemirsa, revitalisasi ini bertujuan untuk menambah nilai-nilai tersebut dan juga menjaga statusnya sebagai cagar budaya yang sudah diakui oleh dunia dan UNESCO. Dan juga setelah revitalisasi ini selesai, diharapkan bisa menjadi simbol kejayaan kota Yogyakarta dan juga kebanggaan masyarakat kota Yogyakarta. Baik Gifari, bagaimana kondisi terkini di lokasi revitalisasi Pojok Beteng? Gifari? Ya, baik. Terima kasih Jata. Untuk kondisi di Jalan Patihan Kidul ini, kawasan revitalisasi ini cukup kondusif, akan tetapi untuk pengendara yang melewati Jalan Patihan Kidul ini cukup terkena dampaknya, karena kan debu-debu dan juga material yang ada dari revitalisasi ini cukup mengganggu kenyamanan berkendara. Dan untuk pemirsa yang sedang melewati jalan ini bisa diimbau untuk memakai maskernya dan juga berhati-hati di jalan, karena kan jalan di sini cukup licin.
Dan juga untuk pemirsa yang tidak ingin melewati jalan ini bisa mengambil jalan alternatif melalui Jalan Gading, lalu nanti akan berlanjut ke kawasan Alun-Alun Kidul dan nanti akan dialihkan ke Jalan Patehan Lor. Baik, terima kasih. Itu saja informasi dari Pojok Beteng. Givari melaporkan untuk Jogja Travel Report. Terima kasih laporannya Givari, kami akan menunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, Kota Yogyakarta memiliki banyak sekali daya tarik wisata yang bisa Anda kunjungi. Beberapa desa wisata berikut bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Saat ini reporter kami Gabriela Damai akan melaporkan secara langsung dari Kampung Wisata Purbayan Kota Gede, Imanda Zahwa dari Desa Penting Sari Cangkringan, dan Lala Dwi dari Desa Tanjung Sleman. Kita akan menuju Kampung Wisata Purbayan terlebih dahulu, pemirsa. Baik Gabriela, bagaimana terkait laporan Anda di Kampung Wisata Purbayan saat ini? Baik, terima kasih Jata. Saat ini saya berada di Desa Wisata Purbayan yang hari ini menyelenggarakan acara Serawung Kampung nih pemirsa. Dan desa wisata ini merupakan salah satu desa wisata yang juga masuk ke dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Dan acara pagi hari ini dibuka dengan adanya lomba menggambar dan juga mewarnai yang dikategorikan mulai dari anak-anak dan juga remaja. Dan acara gambar hari ini juga mengusung tema yaitu nguri-nguri budaya Yogyakarta atau melestarikan budaya Yogyakarta. Nah, hari ini saya juga sudah tergabung bersama dengan Bapak Budi Sarwono selaku Ketua Panitia dalam acara Serawung Kampung ini. Selamat pagi Bapak Budi. Pagi Mbak, dengan Mbak siapa nih? Dengan Damai Pak. Iya. Pak Budi, saya mau bertanya Pak, untuk acara Serawung Kampung hari ini Bapak, apa ada harapan dan juga tujuan dari acara Serawung Kampung ini kepada masyarakat Pak? Ya, jadi memang Serawung Kampung ini diinisiasi oleh masyarakat Bumen khususnya. Jadi kita dari dulu memang terkenal sebagai desa budaya. Jadi memang budaya seninya sangat kuat di sini. Sehingga kita menyelenggarakan event namanya Serawung Kampung. Serawung Kampung itu dalam maksud begini, jadi bahwa kita itu harapan kami masyarakat bisa selalu berinteraksi dengan Serawung itu baik secara person to person, person to swasta, person to government dan segala macam. Sehingga kampung ini yang merupakan lingkungan terkecil setelah keluarga menjadi sebuah kampung yang dinamis, kampung yang kondusif, kampung yang ramah anak, kampung yang berbudaya dan insya Allah juga kampung yang penuh religi. Nah harapannya seperti itu sehingga interaksi ini tentu saja punya dampak yang sangat baik bagi masyarakat karena kita ada ekonominya ada, sosialnya ada, edukasinya ada, hiburannya juga ada. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Budi untuk waktunya. Nah, pemirsa, selain ada lomba menggambar, hari ini juga terdapat stand-stand makanan dari UMKM lokal, yaitu dari warga sekitar, yang menjualkan makanan-makanan tradisional seperti boto jagung dan juga ada puli goreng. Namun tak hanya itu, juga ada makanan-makanan modern seperti sosis bakar dan juga topoki nih pemirsa. Dan sebagai informasi juga bahwa nanti malam akan ada acara puncak, yaitu akan ada penampilan dari street art dan juga penampilan dari tari tradisional serta nanti malam akan ada penampilan puncaknya dari Sendra Tari Babat Mataram. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Desa Wisata Purbayan. Informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Imanda Zahwa yang berada di Desa Wisata Penting Sari. Silakan Imanda. Baik, terima kasih Gabriela Damai. Bagi pemirsa yang ingin menepi dari gemuruh riuh perkotaan, Anda bisa datang dan juga berkunjung ke Desa Wisata Penting Sari. Desa ini merupakan salah satu destinasi yang cocok Anda kunjungi untuk belajar dan juga mengenal budaya dan merasakan kekayaan alam yang ada di Yogyakarta. Untuk datang ke desa ini, Anda harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 60 menit menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Ketika Anda datang ke desa ini, Anda akan
disuguhkan dengan berbagai pemandangan alam dan juga budaya yang patut Anda coba ketika datang ke sini. Salah satunya adalah susur sungai. Tepat di belakang saya saat ini sedang ada kunjungan dari Sekolah Al-Azhar sebanyak 105 orang yang datang untuk menikmati kekayaan alam dan juga berlibur di desa wisata Penting Sari ini dengan menyusuri sungai. Selain menyusuri sungai, Anda dapat mencoba beragam kegiatan lain yang tentunya menarik seperti membuat kerajinan tangan dan juga membatik. Tak hanya itu, pemirsa juga bisa mencicipi kuliner khas dari desa Penting Sari, yaitu wedang gedang. Berbeda dengan wedang gedang di daerah lainnya, di desa wisata Penting Sari ini wedang gedang disajikan cukup berbeda, di mana bahan pembuatan utamanya yaitu pisang disajikan dengan dipotong-potong dan tidak dihancurkan seperti di daerah lainnya. Tak hanya itu pemirsa, desa wisata ini juga telah mandiri secara ekonomi dari awal dengan berbagai macam rumah produksi yang dimiliki di desa wisata ini. Seperti rumah produksi kopi, rumah produksi jamur tiram, dan juga rumah produksi wedang rempah. Dan tak hanya itu, pemirsa juga dapat menikmati fasilitas lain seperti camping ground dan juga tempat untuk outbound. Nah, pemirsa juga bisa merasakan sensasi dan juga pengalaman yang menarik di mana pemirsa bisa live in bersama penduduk lokal dan juga berlibur untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Nah, tak hanya itu pemirsa, desa ini juga telah meraih penghargaan ASEAN Tourism Award dalam kategori Community Best Tourism Award. Untuk mendengarkan penjelasan mengenai penghargaan ini, kita akan berbincang langsung dengan Deta selaku pengurus dari Desa Wisata Penting Sari ini. Silakan Deta berikan penjelasannya. Terima kasih sudah mengenal Desa Wisata Penting Sari. Kebetulan di Desa Wisata Penting Sari ini sudah banyak penghargaan yang didapatkan, terutama ASEAN Best Tourist Award itu yang karena pemberdayaan masyarakatnya ya. Karena dari biaya dana yang masuk ke Desa Wisata Penting Sari itu 90% terserap untuk warga. Jadinya kita sebagai pengurus itu hanya saving sekitar 5-10% dari dana yang masuk ke Desa Wisata Penting Sari. Jadinya pemberdayaan masyarakat di sini itu sangat bagus sekali, dari anak-anak, pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, semua terlibat dalam kegiatan di Desa Wisata Penting Sari ini. Terutama juga nanti banyak kearifan lokal yang tidak bisa ditemui di desa wisata lain, dan banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang itu sangat menunjang siswa-siswa untuk memperkuat P5 mereka, yaitu proyek-proyek yang diadakan di sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Deta. Baik pemirsa, itu berikut merupakan penjelasan dari Deta mengenai penghargaan ASEAN Tourism Award yang telah diraih oleh Desa Penting Sari. Tak hanya itu, desa ini juga merupakan pilihan yang tepat untuk Anda berkunjung dengan menikmati pengalaman eko-edu wisata. Dari Desa Penting Sari kita beralih ke Desa Tanjung bersama rekan kami Lala Dwi Putranti di sana. Silakan Lala. Baik, terima kasih Imanda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Desa Tanjung 2024. Festival budaya ini dimulai dengan acara pembuka, yaitu dilakukan oleh Ketua Pelaksana, dan juga dilakukan acara simbolik yang dilakukan oleh Cafe Jamu Jampi Wangi. Nah, pemirsa, bukan hanya acara pembuka saja, tetapi tadi juga sudah terlaksana mulai dari tarian-tarian daerah yang berasal dari Desa Tanjung ini sendiri, yaitu mulai dari tarian jaranan, tarian pekbung, dan tarian gejuk lesung. Nah, pemirsa, festival budaya ini dilakukan untuk melestarikan budaya yang ada di Desa Tanjung ini. Baik pemirsa, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Bayu sebagai Ketua Pelaksana dan juga Ketua Sanggar dari Bayu Manunggal. Pak Bayu, mungkin apa sih yang menarik dari festival budaya ini, Pak Bayu? Kegiatan kali ini yang pertama adalah kolaborasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa UGM dengan Sanggar Seni Bayu Manunggal, di mana tadi bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana minat dari warga Tanjung untuk sehat
dengan nguri-uri tanaman obat tradisional yang disimbolisasikan dengan kafe jamu. Kemudian kita juga berhasil menghimpun potensi-potensi kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Desa Wisata Tanjung ini yang dibina oleh Sanggar Seni Bayu Manunggal, yaitu meliputi jadilan, gejok lesung, dan juga karawitan serta pekbung. Semuanya bahagia, semuanya gembira, dan dalam prosesnya menuju ke acara ini kita telah berlatih dan itu menumbuhkan semangat serta rasa persatuan yang tinggi di antara masyarakat Desa Wisata Tanjung, bagaimana agar desa wisatanya maju, kesenian pun juga tumbuh dan berkembang. Baik pemirsa, tidak hanya festival budaya yang ada di Desa Tanjung ini, tetapi Desa Tanjung ini identik juga dengan joglo yang sudah berusia 200 tahun. Nah, bisa pemirsa saksikan bahwasanya joglo ini sudah mengalami beberapa perubahan, tetapi tidak meninggalkan esensi utama dari joglo ini. Baik, demikian laporan dari Desa Tanjung. Lala melaporkan untuk Jogja Travel Report. Baik, terima kasih Gabriela, Imanda, dan Lala Dwi. Silakan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Pemirsa, itu tadi laporan hari ini. Kami akan terus hadir menyajikan informasi pariwisata di Yogyakarta untuk Anda. Jangan lewatkan Jogja Travel Report setiap hari Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Izata beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.